Raka duduk di beranda rumah kecilnya yang terbuat dari papan tipis dan seng bekas. Sore itu, suara motor dan kendaraan yang lalu lalang di jalan depan rumah bercampur dengan teriakan pedagang keliling. Ia menatap ibunya yang sedang menata sayuran untuk dijual keesokan hari. Wajah Bu Sari tampak letih, tetapi tetap menyimpan senyum ketika sesekali melirik anak semata wayangnya. "Bu, besok aku mau coba melamar kerja di kota," kata Raka sambil menatap berkas lamaran yang sudah ia tulis dengan rapi di kertas HVS murahan. Bu Sari menoleh, berhenti sejenak dari pekerjaannya. "Kamu yakin, Nak? Perusahaan di kota itu besar-besar. Saingannya juga orang-orang pintar, lulusan universitas. Kamu hanya lulusan SMA kampung." Raka menarik napas dalam. "Justru itu, Bu. Aku nggak mau terus begini. Aku ingin hidup kita berubah. Aku capek lihat ibu kerja keras tiap hari, tapi hasilnya cuma cukup buat makan. Kalau aku dapat kerja, paling tidak kita bisa sedikit lega." Mendengar itu, Bu Sari menghela napas panjang. Hatinya sebenarnya was-was. Ia tahu betapa kerasnya persaingan di kota. Namun, melihat semangat anaknya, ia tak sanggup mematahkan harapan itu. "Kalau memang itu niatmu, berangkatlah. Ibu selalu doakan kamu. Jangan takut, jangan minder. Yang penting jujur dan kerja keras." Raka tersenyum tipis. Kata-kata ibunya seperti bensin yang mengisi semangatnya. Ia tahu hidup miskin bukan alasan untuk berhenti bermimpi. Malam itu, ia mempersiapkan segala sesuatu. Kemeja putih satu-satunya yang sudah agak kusam ia setrika dengan hati-hati. Celana kain hitam peninggalan ayahnya ia jahit ulang karena ada sobek kecil di bagian lutut. Sepatunya memang sudah usang, tapi ia semir agar tampak layak. Keesokan harinya, matahari belum sepenuhnya terbit ketika Raka berangkat. Ia naik angkot dari terminal kecil dekat pasar. Tangannya menggenggam map biru berisi surat lamaran, fotokopi ijazah, dan beberapa sertifikat kursus singkat yang ia ikuti di balai desa. Hatinya berdebar. Di kepalanya, ia membayangkan kalau diterima bekerja, ia bisa membantu ibunya membayar utang warung dan memperbaiki atap rumah yang bocor. Perjalanan ke kota terasa panjang. Gedung-gedung tinggi mulai muncul, seolah menyambutnya dengan dingin. Sesekali, ia melihat orang-orang berdasi keluar masuk kantor dengan langkah cepat. Pikirannya sempat goyah. Apakah ia pantas berada di sini, bersaing dengan mereka yang jauh lebih rapi dan berpendidikan tinggi? Namun ia menepuk dadanya sendiri, mengingat pesan ibunya, jangan minder. Setelah bertanya pada satpam dan petugas parkir, akhirnya Raka sampai di depan gedung perusahaan besar yang ia tuju. Nama perusahaan itu terpampang jelas di papan besar, Darman Group. Kantornya megah, dindingnya kaca, dan pintu masuknya otomatis. Jantung Raka berdetak semakin cepat. Ia berjalan masuk dengan langkah hati-hati. Petugas resepsionis menyambutnya dengan senyum sopan, walau sempat melirik penampilannya dari atas ke bawah. "Ada perlu apa, Mas?" Saya melamar kerja. Ini surat lamaran saya," jawab Raka terbata. Resepsionis itu menerima map biru Raka. "Silakan tunggu sebentar di ruang lobi. Nanti HRD akan memanggil." Raka duduk di kursi panjang lobi. Ia melihat calon pelamar lain, ada yang pakai jas, ada yang menenteng tas kulit mahal, ada yang terlihat percaya diri dengan laptop di tangan. Raka merasa kecil, tapi ia mencoba menegakkan badan. Ia ingat, ia tak datang ke sini untuk bersaing gaya, tapi untuk mengubah nasib. Beberapa menit kemudian, seorang wanita muda berpenampilan rapi menghampiri. "Mas Raka." "Ya? Saya Andini, HRD perusahaan ini. Mari ikut saya." Andini berbicara dengan ramah, membuat Raka agak lega. Mereka berjalan ke ruang wawancara. Raka duduk di kursi yang disediakan, sementara Andini membuka map birunya. "Saya lihat, Mas Raka hanya lulusan SMA. Pernah kerja di mana sebelumnya?" tanya Andini. "Belum pernah, Bu. Tapi saya sering bantu ibu jualan sayur di pasar."
Saya juga pernah ikut kursus komputer dasar dan akuntansi sederhana di balai desa, jawab Raka jujur. Andini mengangguk. Baik, terima kasih. Saya hargai kejujurannya. Nanti pimpinan akan langsung bertemu dengan Anda. Beberapa saat kemudian, pintu terbuka. Masuklah seorang pria parubaya dengan jas hitam dan wajah tegas. Semua orang di ruangan berdiri memberi hormat. Itu adalah Pak Darman, pemilik perusahaan sekaligus pimpinan tertinggi. Raka buru-buru berdiri dan menunduk. Pak Darman melirik sekilas map biru yang ada di meja, lalu memandang Raka dari atas hingga bawah. Ekspresi wajahnya tampak meremehkan. Ini pelamar baru? Tanyanya pada Andini. Iya, Pak. Namanya Raka, jawab Andini pelan. Pak Darman mendekat, lalu berdiri tepat di depan Raka. Kamu lulusan SMA, ya? Pengalaman kerja nggak ada? Penampilan lusuh begini mau kerja di perusahaan saya? Pertanyaan itu menusuk hati Raka. Ia ingin menjawab, tapi suaranya tercekat. Andini mencoba menengahi. Pak, mungkin kita bisa lihat dulu niat dan kemampuannya. Namun Pak Darman mengangkat tangan, menyuruhnya diam. Ia menatap Raka tajam. Anak muda, dunia ini bukan buat orang yang setengah-setengah. Kalau mau sukses, penampilanmu harus pantas, pendidikanmu harus tinggi. Kamu pikir perusahaan besar ini panti sosial? Pulang saja. Ucapan itu membuat ruangan hening. Raka menunduk dalam, menahan rasa malu yang membakar wajahnya. Andini tampak iba, tapi ia tak bisa melawan perintah atasan. Maaf ya, Mas Raka, katanya pelan. Raka mengangguk kaku. Ia meraih map birunya kembali, lalu berjalan keluar dengan langkah berat. Matanya terasa panas, tapi ia berusaha menahan air mata. Di perjalanan pulang, suara Pak Darman terus terngiang di telinganya. Lusuh, tidak pantas, panti sosial. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada pisau. Ia merasa kecil, hina, dan tak berguna. Namun di balik rasa sakit itu, ada api kecil yang mulai menyala. Sebuah tekad yang belum sepenuhnya ia sadari. Saat angkot melaju meninggalkan gedung-gedung megah kota, Raka menatap keluar jendela. Ia melihat langit yang mulai mendung. Di hatinya, ia tahu satu hal. Ia tidak boleh menyerah hanya karena satu orang meremehkan dirinya. Hari itu, sebuah luka lahir. Tapi bersamaan dengan itu, sebuah harapan baru juga mulai tumbuh dalam diri seorang pemuda miskin bernama Raka. Langkah kaki Raka terasa berat saat ia keluar dari gedung Darman Group. Map biru yang tadi pagi ia genggam dengan penuh harapan kini terasa seperti beban yang sia-sia. Ia masih bisa mendengar jelas suara dingin Pak Darman yang meremehkan dirinya. Setiap kata yang diucapkan bos besar itu seperti palu yang menghantam dadanya berkali-kali. Di halte bus, ia duduk termenung. Orang-orang di sekelilingnya lalu lalang dengan urusan masing-masing. Ada yang rapi memakai jas, ada yang sibuk menatap layar ponsel mahal, dan ada juga yang terburu-buru masuk bus. Sementara Raka hanya bisa menunduk, menahan rasa malu dan sakit hati. Pagi itu sebenarnya ia datang dengan penuh semangat. Ia yakin, meski hanya lulusan SMA, setidaknya niat baik dan kerja kerasnya bisa jadi modal. Namun kenyataan yang ia dapat berbeda. Bukannya diberi kesempatan, ia malah dihina di depan orang lain. Lebih menyakitkan lagi, penghinaan itu datang langsung dari pemilik perusahaan, seseorang yang seharusnya bisa jadi inspirasi. Raka menutup wajah dengan kedua tangannya. Dadanya sesak. Ia merasa seperti ditampar di depan banyak orang. Andini, HRD yang tadi bersikap baik padanya, memang sempat mencoba membela. Tapi suara perempuan muda itu tenggelam oleh otoritas Pak Darman yang begitu dominan. Kenapa orang kaya selalu melihat penampilan luar? Gumam Raka lirih. Ia tahu dirinya memang miskin, bajunya lusuh, sepatunya usang. Tapi apakah itu berarti ia tidak pantas punya mimpi? Sesampainya di rumah, Bu Sari langsung tahu ada sesuatu yang salah. Wajah Raka pucat, matanya sembab, dan langkahnya lesu. Sang ibu yang sedang merapikan sisa dagangan sayur berhenti,
lalu menghampiri anaknya. "Bagaimana, Nak? Kamu diterima?" tanya Bu Sari penuh harap. Raka menunduk. Ia ingin berbohong, ingin berkata bahwa semuanya baik-baik saja. Namun, air matanya lebih dulu jatuh. Ia langsung memeluk ibunya erat-erat. "Bu, mereka bilang aku nggak pantas. Aku dihina, Bu," katanya penampilanku lusuh. Katanya perusahaan bukan panti sosial. Bu Sari terdiam. Hatinya perih mendengar cerita itu, tapi ia tidak ingin menunjukkan rasa sedih di depan anaknya. Ia mengusap rambut Raka pelan. "Nak, dunia memang sering kejam sama orang kecil seperti kita. Tapi jangan biarkan kata-kata mereka mematikan semangatmu. Kamu tetap anak ibu yang hebat." Raka menggeleng. "Tapi Bu, sakit rasanya. Aku benar-benar dipermalukan. Semua orang lihat aku seperti orang yang gak ada harganya." "Justru itu, Nak, jadikan hinaan mereka bahan bakar untuk membuktikan kalau mereka salah. Jangan menyerah. Orang yang meremehkanmu hari ini bisa jadi suatu saat mereka yang butuh kamu." Suara Bu Sari bergetar, tapi penuh keyakinan. Malam itu Raka sulit tidur. Ia terus teringat wajah Pak Darman yang arogan. Kata-kata itu seperti gema yang tidak hilang. Namun, di sela rasa sakit itu, ia juga teringat pesan ibunya, "Jangan menyerah." Kata-kata itu berputar-putar di kepalanya, membuatnya gelisah sekaligus tersulut. Ia duduk di beranda, memandangi jalanan sepi. Ia berpikir, kalau ia terus bergantung pada belas kasihan orang kaya seperti Pak Darman, ia hanya akan terus dihina. Kalau begitu, mungkin satu-satunya jalan adalah berdiri di atas kaki sendiri. Tapi bagaimana caranya? Ia tak punya modal besar, tak punya pendidikan tinggi. Raka mengepalkan tangan. "Aku nggak akan biarin kata-kata itu ngubur mimpiku. Aku akan buktikan kalau orang miskin juga bisa berhasil." Keesokan harinya, kabar penolakan Raka cepat menyebar di lingkungannya. Beberapa tetangga yang mendengar malah menertawakan. Makanya, jangan sok-sokan melamar kerja di perusahaan besar. Mana mungkin diterima orang miskin kayak dia, celetuk seorang ibu tetangga. "Iya, mending bantu ibunya jual sayur aja. Kerja di pasar itu lebih cocok buat dia," timpal yang lain sambil tertawa kecil. Raka mendengar semua itu. Sakit rasanya, tapi ia mencoba menahan diri. Ia sadar, tidak ada gunanya marah. Yang harus ia lakukan adalah membuktikan bahwa mereka salah. Beberapa hari kemudian, Raka kembali duduk bersama ibunya. Mereka berbincang tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Bu Sari, meski hidup serba pas-pasan, tetap memberikan dukungan penuh. "Nak, ibu tahu kamu kecewa. Tapi ingat, gagal sekali bukan berarti gagal selamanya. Kalau memang kerja di perusahaan orang belum jodohmu, kenapa tidak coba usaha sendiri? Kita bisa mulai kecil-kecilan, seadanya dulu." Raka terdiam. Kata-kata ibunya sederhana, tapi menusuk ke hati. Usaha sendiri? Ia tak pernah benar-benar memikirkan itu sebelumnya. Tapi semakin ia renungkan, semakin masuk akal. Kalau ia membuka usaha, ia tidak perlu lagi direndahkan orang lain. Ia bisa membuktikan bahwa ia mampu meski hanya bermodal kecil. Malam itu, di dalam rumah sederhana yang nyaris roboh, lahirlah sebuah keputusan baru. Raka tidak akan lagi mengemis kesempatan dari orang-orang yang meremehkannya. Ia akan berdiri sendiri, memulai dari nol. Meski hatinya masih luka, justru luka itulah yang membuat tekadnya semakin kuat. Ia yakin, suatu hari nanti, kata-kata hinaan Pak Darman akan ia balas, bukan dengan kemarahan, melainkan dengan kesuksesan yang nyata. Hari-hari setelah penolakan di kantor Darman Group terasa berat bagi Raka. Setiap kali ia melewati jalan besar tempat bus menuju kota, ingatannya kembali pada gedung tinggi yang menolak kehadirannya. Kata-kata Pak Darman masih menusuk di telinga, seakan sengaja menghantuinya. "Kamu pikir perusahaan besar ini panti sosial?" Kalimat itu terngiang-ngiang, menekan batinnya. Namun, ada satu hal yang membuat Raka bertahan, ibunya. Bu Sari tidak pernah berhenti memberi semangat.
Ia selalu hadir dengan kalimat sederhana yang justru menjadi penguat. Suatu malam, ketika Raka duduk termenung di beranda rumah sambil menatap jalanan sepi, Bu Sari datang membawa segelas teh hangat. "Nak, kamu masih kepikiran omongan orang itu?" tanyanya lembut. Raka menunduk. "Iya, Bu. Rasanya sakit sekali. Aku benar-benar dipermalukan di depan orang banyak. Aku sudah berusaha rapi, sudah berusaha sopan, tapi tetap saja dianggap sampah." Bu Sari meletakkan teh di samping anaknya, lalu duduk. "Nak, dengar ibu baik-baik. Jangan biarkan hinaan orang lain mematikan mimpimu. Hidup ini memang keras, apalagi untuk orang kecil seperti kita. Tapi, bukan berarti kita harus menyerah." Raka menoleh pelan, matanya berkaca-kaca. "Tapi Bu, aku cuma lulusan SMA. Aku miskin. Apa ada orang miskin yang bisa sukses?" "Banyak, Nak. Syaratnya cuma satu. Jangan berhenti berusaha. Kamu harus lebih keras dari orang lain. Kalau mereka punya modal besar, kita pakai kerja keras. Kalau mereka punya pendidikan tinggi, kita pakai ketekunan. Jangan pernah merasa kalah sebelum mencoba," jawab Bu Sari mantap. Kata-kata itu menyalakan sesuatu dalam diri Raka. Ia mulai melihat hinaan Pak Darman bukan lagi sebagai akhir, tapi sebagai cambuk. Semakin sering ia mengingat wajah arogan pria itu, semakin kuat pula tekadnya untuk membuktikan bahwa dirinya bisa. Hari-hari berikutnya, Raka mulai membantu ibunya dengan lebih serius. Ia tidak lagi sekadar mengangkat keranjang sayur ke pasar, tapi juga ikut menawarkan dagangan ke pembeli. Ia belajar bagaimana ibunya menata sayur agar tampak segar, bagaimana menghitung uang dengan cepat, dan bagaimana melayani pembeli dengan ramah. Awalnya ia merasa canggung, tapi lama-lama ia menikmati. Ternyata jualan itu juga butuh ilmu. "Ya, Bu," katanya suatu hari sambil menyusun cabai merah agar tampak menarik. Bu Sari tersenyum. "Jelas, Nak. Kalau kita asal-asalan, pembeli nggak mau datang lagi. Dagangan ibu bisa sepi." Setiap kali ada pembeli, Raka mencoba lebih aktif. Ia belajar cara menyapa, menawarkan harga, bahkan menghafal wajah pelanggan tetap. Meski hanya di pasar kecil, ia merasa seperti sedang berlatih menghadapi dunia usaha yang lebih besar. Dalam hatinya, ia berkata, "Aku harus mulai dari sini. Aku nggak boleh berhenti." Namun, tak semua orang mendukung. Beberapa tetangga yang iri sering mengejek. "Wah, calon direktur kok malah jadi tukang sayur," kata seorang bapak sambil tertawa. Yang lain menimpali, katanya mau kerja di kantor besar, kok ujung-ujungnya malah di pasar. Raka menahan perasaan. Ia tidak membalas, hanya tersenyum tipis. Dalam hatinya ia justru semakin yakin. Biarlah mereka menertawakan sekarang. Suatu saat nanti, aku akan membuat mereka diam. Malam-malam yang biasanya ia habiskan untuk melamun, kini mulai ia gunakan untuk berpikir. Raka mengambil kertas bekas dan mulai menulis ide. Ia memikirkan bagaimana dagangan ibunya bisa laku lebih banyak. Bagaimana kalau sayurannya diantarkan langsung ke rumah pelanggan? Bagaimana kalau ia mencoba membuat paket hemat untuk ibu-ibu rumah tangga? Bu Sari sempat heran melihat anaknya yang sibuk mencoret-coret kertas hingga larut malam. "Kamu nulis apa, Nak?" "Aku lagi mikir, Bu. Gimana caranya kita bisa jualan lebih banyak? Kalau cuma nunggu orang datang ke pasar, hasilnya segini-segini aja. Tapi kalau kita yang jemput bola, mungkin bisa lebih banyak untungnya." Bu Sari hanya mengangguk, setengah mengerti. Ia bangga melihat anaknya mulai berpikir jauh ke depan. Luka akibat hinaan Pak Darman kini berubah jadi energi. Setiap kali rasa malas datang, ia langsung teringat wajah pria itu. Setiap kali ingin menyerah, ia ingat lagi kata-kata kasar yang menusuk hatinya. Itu semua membuatnya kembali berdiri. "Aku nggak akan biarkan hidupku berhenti di pasar kecil ini. Aku akan melangkah lebih jauh. Dan suatu hari nanti, orang yang meremehkanku akan lihat sendiri siapa aku sebenarnya," bisik Raka pada dirinya sendiri. Waktu berjalan. Dalam beberapa minggu,
Raka mulai terlihat berbeda. Ia lebih rajin, lebih bersemangat, dan lebih fokus. Bu Sari yang awalnya cemas kini mulai tersenyum lega. Ia tahu luka anaknya masih ada, tapi luka itu justru membuatnya lebih tangguh. Pagi itu, pasar tradisional di pinggiran kota ramai seperti biasa. Suara pedagang menawarkan dagangan bercampur dengan teriakan pembeli yang menawar harga. Raka berdiri di samping ibunya, mengamati setiap transaksi yang terjadi. Hatinya sudah bulat. Ia akan mencoba memulai usaha sendiri, meski dari yang paling sederhana. "Bu, aku kepikiran sesuatu," ucap Raka sambil menata tomat di keranjang. Bu Sari menoleh. "Apa lagi, Nak?" "Aku mau coba jualan kebutuhan pokok. Nggak banyak, seadanya dulu. Beras, gula, minyak, barang-barang yang pasti dicari orang. Kalau aku bisa jalanin dengan baik, kita bisa tambah dagangan sedikit demi sedikit." Bu Sari terdiam sejenak, lalu tersenyum. "Ibu dukung, Nak. Tapi kamu tahu, kita nggak punya modal besar. Dari mana kamu mau mulai?" Raka mengangguk. "Aku sudah mikir. Uang hasil jualan sayur minggu ini bisa kita sisihkan sedikit. Aku juga mau pinjam ke Pak RT. Aku janji nggak akan foya-foya. Semua buat usaha." Beberapa hari kemudian, Raka benar-benar memulai langkah kecil itu. Dengan modal seadanya, ia membeli beberapa karung beras kecil, beberapa liter minyak goreng, dan gula pasir. Semua ia tata di depan rumah dengan meja kayu bekas yang ia perbaiki sendiri. Di atas meja itu, ia tempelkan kertas karton bertuliskan, "Warung Sari jual kebutuhan pokok." Hari pertama, tak banyak pembeli. Hanya beberapa tetangga yang singgah karena penasaran. Ada yang membeli setengah kilo beras, ada yang membeli gula. Keuntungan yang didapat tidak seberapa. Namun, Raka tidak patah semangat. Namanya juga baru mulai, "Bu," katanya sambil menghitung recehan hasil penjualan. "Yang penting ada jalan dulu." Hari-hari berikutnya, Raka semakin tekun. Ia bangun lebih pagi, pergi ke pasar induk untuk membeli barang, lalu menatanya rapi di meja jualan. Ia belajar dari ibunya bagaimana memilih beras yang bagus, bagaimana memastikan gula tidak lembab, dan bagaimana menyapa pembeli dengan ramah. "Kalau dagangan kita rapi, orang lebih percaya, Nak," pesan Bu Sari. Raka menurut. Ia bahkan mulai membuat catatan sederhana. Berapa modal yang keluar, berapa barang yang terjual, dan berapa keuntungan yang didapat. Catatan itu ia tulis di buku tulis bekas dengan tulisan tangan seadanya. Meski sederhana, ia merasa seperti seorang pedagang profesional. Namun, perjalanan tidak selalu mulus. Ada saja yang meremehkan. "Warung kecil-kecilan gitu, paling juga nggak bertahan lama," kata seorang tetangga sinis. "Anak miskin, modal pas-pasan, berani-beraninya buka usaha. Nanti kalau rugi, jangan nyusahin orang lain, tambah yang lain." Raka mendengar semua itu, tapi ia memilih diam. Dalam hatinya ia tahu, hanya hasil nyata yang bisa membungkam mulut orang-orang itu. Meski sering diremehkan, ada juga yang memberi dukungan. Andini, HRD dari perusahaan tempat ia dulu ditolak, suatu hari datang ke rumah untuk membeli beras. "Masih ingat saya?" tanya Andini sambil tersenyum ramah. Raka agak terkejut. "Iya, Mbak Andini. Nggak nyangka Mbak belanja di sini. Rumah saya dekat sini. Saya dengar kamu buka usaha. Bagus sekali, Rak. Jangan minder. Ya, usaha itu mulainya memang kecil, tapi kalau tekun, bisa jadi besar. Saya percaya kamu bisa," ucap Andini tulus. Kata-kata itu membuat hati Raka hangat. Setidaknya ada orang yang percaya padanya. Hari demi hari, warung kecil itu mulai dikenal. Ibu-ibu sekitar rumah mulai terbiasa membeli kebutuhan pokok di warung Raka karena harganya jujur dan pelayanannya ramah. Bahkan, beberapa orang bilang, "Enak belanja di warungmu, Rak. Barangnya bersih, harganya jelas." Raka merasa bangga. Ia sadar, inilah langkah awal yang sesungguhnya. Ia tidak lagi sekadar anak miskin yang jadi bahan ejekan.
tapi seorang pemuda yang berusaha membangun jalan hidupnya sendiri. Suatu malam, setelah menghitung keuntungan harian, Raka duduk bersama ibunya. "Bu, meski sedikit, kita sudah bisa sisihkan keuntungan. Aku pengin pakai buat nambah barang. Kalau warung kita makin lengkap, orang pasti makin sering belanja." Bu Sari mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Nak, kamu benar-benar bikin ibu bangga. Kamu nggak menyerah waktu dihina, malah jadi lebih kuat. Percayalah, usaha yang dimulai dari kecil bisa jadi besar kalau dijalani dengan tekun." Raka tersenyum. Ia ingat lagi wajah Pak Darman, ingat lagi semua hinaan yang ia terima. Tapi kali ini, rasa sakit itu berubah jadi energi. "Aku akan terus maju, sekecil apapun langkahku. Dan suatu saat, aku akan berdiri di tempat yang lebih tinggi dari mereka yang meremehkanku." Dari meja kayu sederhana di depan rumah, Raka memulai sebuah perjalanan panjang. Awalnya memang tampak sepele, hanya warung kecil yang bahkan sering diremehkan tetangga. Tapi bagi Raka, warung itu adalah simbol, bukti bahwa ia berani bangkit, bukti bahwa luka bisa melahirkan kekuatan. Ia tahu jalan ke depan masih panjang, penuh tantangan. Tapi satu hal sudah pasti, ia tidak akan pernah lagi berhenti hanya karena orang lain meremehkannya. Dari nol, ia akan membangun mimpi besar itu, langkah demi langkah. Warung kecil di depan rumah Raka kini sudah tidak lagi sekadar meja kayu dengan beberapa karung beras dan gula. Setelah berbulan-bulan berjalan, warung itu mulai berkembang. Uang hasil penjualan yang disisihkan setiap hari sedikit demi sedikit berubah menjadi tambahan modal. Kini, warung Raka sudah memiliki rak kayu yang menampung berbagai kebutuhan pokok, sabun, mie instan, telur, bahkan kopi sachet. "Bu, lihat deh, warung kita sekarang lebih lengkap," kata Raka sambil menata mie instan kerak. Bu Sari tersenyum lebar. "Iya, Nak, alhamdulillah. Dulu cuma bisa jual beras sama gula, sekarang sudah macam-macam. Semua ini berkat kerja kerasmu." Raka mengangguk. Ia tahu betul, perjalanan ini tidak mudah. Banyak malam ia begadang menghitung sisa uang dan mencatat pengeluaran, memastikan tidak ada yang terbuang sia-sia. Ia belajar mengatur stok barang, belajar membaca kebutuhan pelanggan, bahkan belajar menahan diri agar tidak menggunakan keuntungan untuk hal-hal yang tidak penting. Warung kecil itu mulai mendapat pelanggan tetap. Ibu-ibu rumah tangga merasa nyaman karena tidak perlu jauh-jauh ke pasar untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Bahkan, anak-anak kecil pun sering mampir untuk membeli permen atau jajanan. "Rak, warungmu enak belanja. Harganya pas, barangnya lengkap," kata seorang pelanggan. "Iya, Rak, kamu juga ramah. Gak heran orang senang belanja di sini," tambah yang lain. Ucapan-ucapan itu membuat Raka semakin semangat. Ia sadar, usaha yang ia bangun bukan hanya soal uang, tapi juga soal kepercayaan. Namun, perkembangan ini juga menghadirkan tantangan baru. Beberapa pedagang lain di sekitar rumah merasa tersaingi. Ada yang mulai memasang wajah sinis, ada juga yang sengaja menyebarkan kabar miring. Warungnya si Raka itu pasti nggak lama lagi bangkrut. "Mana mungkin anak muda miskin bisa bertahan lama," kata seorang pedagang yang iri. Tapi Raka tidak ambil pusing. Ia hanya menanggapi dengan senyum. Ia tahu, membuktikan dengan hasil nyata lebih penting daripada meladeni kata-kata miring. Seiring waktu, ide-ide kreatif Raka mulai membuahkan hasil. Ia mencoba membuat layanan pesan antar untuk ibu-ibu yang sibuk. Dengan motor pinjaman dari tetangga, ia mengantarkan beras, minyak, atau kebutuhan lain langsung ke rumah pembeli. Ternyata, layanan sederhana ini disambut baik. "Wah, Rak, enak sekali bisa diantar. Jadi nggak perlu repot ke warung," kata Bu Rini, pelanggan tetap. "Iya, Rak, bagus idemu. Anak muda memang harus kreatif," sambung yang lain. Raka mencatat semua pesanan di buku kecilnya. Meski lelah, ia merasa puas melihat pelanggan senang. Ia sadar, inovasi sekecil apapun bisa membawa perubahan besar. Kabar tentang warung Raka yang berkembang pesat mulai menyebar.
Beberapa orang dari desa sebelah datang khusus untuk belanja. Bahkan, ada pedagang kecil yang meminta Raka memasok barang untuk mereka. "Rak, kamu bisa kirim beras buat saya jual lagi di warung saya?" tanya seorang pedagang. Raka sempat terkejut. "Saya? Pasok barang buat orang lain?" "Iya. Kamu kan sekarang stoknya banyak. Saya percaya sama kualitasmu." Mendengar itu, Raka merasa haru. Dulu ia diremehkan, dianggap tidak punya apa-apa. Kini, orang justru mempercayainya. Suatu sore, Andini kembali datang ke warung. Ia membeli beberapa kebutuhan, lalu duduk sebentar sambil mengobrol dengan Raka. "Rak, saya bangga lihat perkembangan warungmu. Kamu benar-benar tekun. Saya yakin usaha kamu bisa jauh lebih besar dari ini," kata Andini. Raka tersenyum. "Terima kasih, Mbak. Saya cuma berusaha sekuat tenaga. Gak mau kalah sama hinaan orang." Andini mengangguk. "Itu bagus. Teruslah berpikir maju. Jangan puas terlalu cepat. Kalau ada kesempatan, coba belajar cara mengelola usaha lebih profesional. Saya bisa bantu kenalkan kamu ke teman saya yang biasa memberi pelatihan wirausaha." Ucapan itu membuat hati Raka bergetar. Ia sadar, peluang besar mungkin akan segera datang. Ia bertekad tidak akan menyia-nyiakan. Benar saja, beberapa bulan kemudian, seorang investor asing yang sedang mencari usaha kecil untuk dikembangkan mendengar tentang warung Raka. Melalui rekomendasi dari salah satu kenalan Andini, investor itu datang langsung. "Saya dengar usaha kamu berkembang pesat. Bisa ceritakan bagaimana kamu memulainya?" tanya pria asing itu dengan bahasa Indonesia terbata-bata. Dengan jujur, Raka menceritakan bagaimana ia memulai dari modal kecil, bagaimana ia berjuang menahan hinaan orang, dan bagaimana ia mencoba berinovasi meski sederhana. Investor itu tampak kagum. "Kamu punya semangat luar biasa. Saya tertarik untuk bekerja sama. Bagaimana kalau kita kembangkan usaha ini lebih besar?" katanya sambil mengulurkan tangan. Raka terdiam sejenak. Hatinya bergetar. Ia teringat masa lalu, saat dirinya dipulangkan dengan hinaan. Kini, seorang investor asing justru datang menawarkan kerjasama. Ia menjabat tangan itu dengan mantap. "Saya siap. Kita akan kembangkan usaha ini bersama." Sejak hari itu, usaha Raka memasuki babak baru. Dari warung kecil di depan rumah, kini ia mulai membangun toko yang lebih besar dengan bantuan modal investor. Barang-barang lebih lengkap, sistem lebih rapi, bahkan ia mempekerjakan beberapa orang dari kampungnya untuk membantu. Bu Sari menatap semua itu dengan mata berkaca-kaca. "Nak, Ibu bangga sekali. Kamu benar-benar buktikan kalau hinaan bisa jadi semangat." Raka tersenyum. "Ini baru permulaan, Bu. Aku akan terus berjuang. Aku akan buktikan kalau orang miskin juga bisa berdiri sejajar dengan orang-orang besar." Usaha Raka kini tidak hanya berkembang, tapi juga menjadi inspirasi. Dari nol, ia membuktikan bahwa dengan kerja keras, ketekunan, dan keberanian berinovasi, mimpi sebesar apapun bisa dikejar. Hari itu, gedung megah di pusat kota Jakarta dipenuhi orang-orang berjas rapi, berbicara dengan berbagai bahasa, membawa laptop, dokumen, dan rasa percaya diri yang seakan menutup rapat dunia mereka dari orang luar. Gedung itu menjadi tempat berlangsungnya sebuah pertemuan bisnis internasional yang dihadiri ratusan pengusaha dari berbagai negara. Spanduk besar bertuliskan International Business Summit 2020 terpampang di pintu masuk. Bagi banyak orang, acara ini adalah kesempatan emas untuk memperluas jaringan dan membuka peluang kerjasama global. Raka, dengan jas biru tua sederhana yang dipinjam dari seorang sahabatnya, melangkah masuk dengan hati berdebar. Ia membawa nama perusahaannya yang kini sudah berdiri kokoh. Sebuah perusahaan distribusi kebutuhan pokok dan logistik yang telah menjalin kerjasama dengan banyak pihak, termasuk investor asing. Undangan yang diterimanya beberapa minggu lalu terasa seperti mimpi yang menjadi nyata. Siapa sangka, anak kampung kota yang dulu ditertawakan, kini hadir sebagai tamu terhormat dalam forum internasional.
Saat memasuki aula besar dengan lampu kristal menggantung indah, Raka sempat berhenti sejenak. Ia memandangi ruangan yang begitu berbeda dari kesehariannya dulu. Ingatannya melayang pada saat-saat ia mendorong gerobak sayur bersama ibunya di gang sempit, berdesakan dengan motor dan pedagang lain. Betapa jauh perjalanan yang telah ia tempuh. Senyum kecil terbit di wajahnya. "Ibu pasti bangga kalau lihat aku sekarang," gumamnya. Sesi pembukaan berlangsung meriah. Para pembicara dari berbagai negara berbicara tentang tren ekonomi, peluang investasi, dan pentingnya inovasi. Raka mendengarkan dengan serius, mencatat poin-poin penting di buku kecilnya. Ia tidak ingin melewatkan kesempatan belajar dari orang-orang hebat di ruangan itu. Meski kini ia sudah menjadi pengusaha sukses, kerendahan hati membuatnya tetap haus akan ilmu. Hingga tibalah waktu istirahat siang. Para peserta berpencar, sebagian menuju meja makanan, sebagian lain saling bertukar kartu nama. Raka ikut berbaur, mencoba menjalin percakapan dengan beberapa pengusaha asing. Bahasa Inggrisnya tidak sempurna, tapi cukup untuk membuat lawan bicaranya mengerti. Mereka tampak tertarik mendengar kisahnya tentang distribusi pangan di Indonesia. Raka merasa percaya diri. Dunia yang dulu terasa jauh, kini perlahan menjadi bagian dari kehidupannya. Namun, takdir seakan ingin mempermainkan hatinya. Di tengah kerumunan, matanya menangkap sosok yang tidak asing. Rambutnya mulai beruban, tubuhnya sedikit bungkuk, wajahnya tidak lagi segagah dulu. Tapi sorot mata angkuh yang dulu pernah menatapnya dengan penuh hinaan masih jelas. Itu adalah Pak Darman. Raka tercekat. Tangannya yang sedang memegang gelas jus jeruk hampir bergetar. Ia tidak pernah membayangkan akan bertemu orang itu lagi, apalagi di forum sebesar ini. Beberapa detik ia hanya berdiri terpaku, menatap sosok pria yang pernah merendahkannya habis-habisan saat wawancara kerja bertahun-tahun lalu. Pak Darman terlihat berbeda. Jas yang ia kenakan tampak mewah, tapi tidak bisa menutupi kegelisahan di wajahnya. Ia berbicara dengan beberapa orang, namun jelas terlihat bahwa orang-orang itu tidak begitu tertarik. Sesekali ia mencoba menyodorkan kartu nama, tapi tanggapan yang diterima hanya sekadar anggukan sopan sebelum lawan bicaranya pergi. Raka mengamati lebih seksama. Dari obrolan orang-orang di sekitarnya, ia menangkap kabar bahwa perusahaan Pak Darman sedang mengalami krisis besar. Beberapa kontrak penting gagal, investor menarik diri, dan utang menumpuk. Perusahaan yang dulu berdiri gagah, kini berada di ambang kehancuran. Hati Raka berkecamuk. Ingatannya kembali pada hari ketika ia dihina di depan umum. Waktu itu, ia pulang dengan hati hancur, merasa tidak berharga, sampai ibunya yang memberi semangat. Luka itu begitu dalam hingga menjadi bara yang mengantarnya pada kesuksesan hari ini. Dan kini, orang yang pernah menyakitinya justru dalam posisi lemah. Apakah aku harus mendekatinya? Pikir Raka dalam hati. Ada suara kecil dalam dirinya yang ingin membalas. Namun ada juga suara lain yang menahannya, mengingat pesan ibunya tentang jangan pernah merendahkan orang lain. Sore itu, saat sesi diskusi panel berakhir, Raka berjalan menuju area pameran produk. Ia sedang berbincang dengan seorang calon investor dari Jepang ketika tiba-tiba seseorang menyentuh bahunya. Ia menoleh, dan hatinya kembali bergetar. Sosok itu adalah Pak Darman. "Maaf, apakah kamu Raka?" Suara Pak Darman terdengar ragu. Raka menatapnya lurus. Ada jeda panjang sebelum ia menjawab, "Ya, saya Raka." Pak Darman menarik napas dalam. Wajahnya tampak menahan rasa malu. Saya dengar perusahaanmu berkembang pesat. Selamat, Raka. Sungguh luar biasa." Kata-kata itu terdengar aneh di telinga Raka. Orang yang dulu meremehkannya, kini justru memberi pujian. Dunia benar-benar berputar. "Terima kasih, Pak," jawab Raka singkat. Pak Darman tampak ingin melanjutkan pembicaraan. "Perusahaan saya sedang dalam masalah besar. Saya mungkin membutuhkan bantuanmu." Hening sejenak. Raka menatap pria itu, yang dulu begitu angkuh,
kini tampak rapuh dan butuh pertolongan. Semua orang di sekitar mereka seolah memperhatikan. Ada rasa penasaran di mata orang-orang. Apa yang akan dilakukan Raka? Apakah ia akan menolak mentah-mentah? Atau justru menolong? Pertemuan itu menjadi momen yang mengguncang batin Raka. Ia sadar, keputusan yang akan diambil nanti tidak hanya soal bisnis, tapi juga soal harga diri, luka masa lalu, dan prinsip hidupnya. Dengan senyum samar, Raka berkata pelan, "Kita lihat nanti, Pak." Pak Darman terdiam, menunduk, lalu perlahan berjalan menjauh. Raka menatap punggungnya yang tampak berat, seolah membawa beban dunia. Dalam hati, Raka tahu, ujian terbesar dalam hidupnya bukanlah kemiskinan, tapi bagaimana ia bersikap saat memiliki kuasa. Raka duduk di kursi VIP ruang pertemuan bisnis internasional. Cahaya lampu kristal berkilauan, sementara para pengusaha dunia sibuk dengan presentasi mereka. Saat tiba gilirannya berbicara, Raka menatap ke arah kursi hadirin. Di sana, tak jauh dari barisan depan, terlihat sosok yang membuat dadanya bergetar, Pak Darman. Pemilik perusahaan arogan yang dulu pernah menghinanya habis-habisan. Wajah Pak Darman kini jauh berbeda. Tidak lagi penuh kesombongan, melainkan pucat, lelah, dan kehilangan wibawa. Perusahaannya kabarnya sedang diambang kehancuran, kalah bersaing dengan perusahaan-perusahaan baru. Dan kini, ironisnya, ia duduk di hadapan Raka, pemuda miskin yang dulu diremehkannya. Selesai memaparkan strategi bisnisnya, Raka dihampiri Pak Darman. Dengan suara bergetar, pria itu berkata, "Raka, tolonglah saya. Hanya perusahaanmu yang bisa menyelamatkan kami." Semua mata tertuju pada Raka. Sebagian menunggu apakah ia akan membalas dendam atau menunjukkan kebesaran hati. Raka terdiam lama. Bayangan masa lalu muncul jelas. Kata-kata hinaan, penolakan, dan tatapan meremehkan. Namun ia juga teringat senyum ibunya, Bu Sari, yang selalu mengajarkannya, "Jangan pernah menyimpan dendam, jadilah orang besar dengan cara yang bermartabat." Keputusan pun diambil. Raka tidak membeli perusahaan Pak Darman, tidak juga menolongnya dengan suntikan dana. Ia memilih jalan yang lebih tajam, mengumumkan merger besar dengan investor asing. Merger itu membuat perusahaan Pak Darman otomatis kalah bersaing di pasar. Namun Raka tidak berhenti di situ. Ia mendekati Andini, HRD yang dulu pernah membelanya di tengah penghinaan, lalu berkata, "Mulai hari ini, saya ingin kamu jadi direktur di perusahaan saya." Sorak tepuk tangan memenuhi ruangan. Pak Darman terdiam. Tak pernah ia bayangkan, suatu hari ia akan menyaksikan orang yang dulu ia hina kini berdiri sebagai pemenang. Sementara ia sendiri harus rela bekerja di bawah bayang-bayang Raka.